Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di DPRD Lampung Utara menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Sebuah truk rusak parah setelah menghantam kereta Babaranjang di Bandar Lampung. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Semuanya kami rangkum dalam iNews Lampung. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di DPRD Lampung Utara. Mereka menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang ini dianggap berdampak buruk bagi buruh. Pemirsa, bersama saya Ferlicia Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Ratusan mahasiswa kembali mendemo kantor DPRD Lampung Utara. Mereka mendesak para wakil rakyat menandatangani Fakta Integritas menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampung Utara Bergerak kembali berunjuk rasa di kantor DPRD setempat. Masa menolak disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja. Para mahasiswa yang dimotori Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Indonesia, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mendesak agar DPRD menandatangani Fakta Integritas. Dewan diminta menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja, dan DPRD Lampung Utara diminta menyampaikan aspirasi tersebut ke DPR RI. Para pengunjuk rasa menilai penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup, tidak transparan, serta tidak memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat sipil. Aksi kita sudah selesai dan ini adalah aksi yang kedua kalinya. Yang pertama, Zong tidak mendapatkan respon apa-apa, dan hari ini alhamdulillah Ketua Dewan secara legowo merespon kami dengan baik. Dia mewakili para dewan-dewan perwakilan rakyat yang ada di Kabupaten Lampung Utara untuk menandatangani pernyataan tuntutan-tuntutan daripada mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Masyarakat Lampung Utara Bergerak merupakan aksi kedua sepanjang sepekan terakhir. Omnibus Law Cipta Kerja dinilai melanggar hak konstitusional warga negara, merugikan buruh dan petani. Aksi unjuk rasa mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian setempat. Sejumlah kendaraan taktis dikerahkan guna mengantisipasi adanya kericuhan. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Setelah 2 kali didemo dan didesak mahasiswa, pimpinan serta anggota DPRD Lampung Utara sepakat menandatangani Fakta Integritas menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Penandatanganan Fakta Integritas dilakukan Ketua DPRD Lampung Utara, Romli. DPRD Lampung Utara akhirnya menyetujui untuk menandatangani Fakta Integritas menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Langkah itu diambil setelah adanya desakan melalui gelombang unjuk rasa kedua yang dilakukan mahasiswa. Dalam Fakta Integritas disebutkan bahwa pimpinan dan anggota DPRD sepakat dengan Aliansi Mahasiswa Lampung Utara Bergerak. Lembaga ini sepakat menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. DPRD bersedia mencabut undang-undang tersebut dengan tuntutan yakni bersedia menyampaikan aspirasi penolakan itu ke DPR RI. Penandatanganan Fakta Integritas dilakukan Ketua DPRD Romli, disaksikan anggota fraksi Demokrat, PKS, dan PAN. Politisi Partai Demokrat ini beralasan menolak undang-undang ini karena sedikit tidak bercermin kepada kepentingan masyarakat kecil, khususnya buruh. Saya sebagai Ketua DPRD Lampung Utara telah menandatangani menyetujui apa yang menjadi tuntutan masyarakat disampaikan. Itu atas nama Ketua DPR atau DPR, Pak? Ya, yang tanda tangan Ketua DPRD Lampung Utara, tapi kopnya DPRD Lampung Utara. Berarti secara keseluruhan DPRD? Secara legitimasinya sudah kena, tapi kalau persen saya tidak bisa menjamin. Ya.
secara pesannya. Tapi secara umum, saya sebagai ketua DPRD sudah tanda tangan. Mahasiswa menyepakati bahwa mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan DPR RI menolak pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, meminta Presiden untuk menerbitkan Perpu. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemerintah mengonfirmasi sejumlah hoaks terkait Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam pernyataannya, Presiden Joko Widodo membantah sejumlah disinformasi terkait Omnibus Law Cipta Kerja. Berikut beberapa bantahan hoaks Undang-Undang Cipta Kerja. Beralih ke informasi lain pemirsa, sebuah truk Fuso bermuatan puluhan ton semen ringsek setelah menghantam kereta api Babaranjang. Saat kejadian, kereta sedang melintas di jalur kereta api di kawasan Panjang, Bandar Lampung. Warga di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung dikejutkan dengan kecelakaan yang melibatkan sebuah truk Fuso dengan kereta api Babaranjang. Truk Fuso bernomor polisi 9173Y ringsek setelah menghantam kereta api Babaranjang tanpa muatan dari stasiun Tarahan menuju stasiun Tanjung Karang. Menurut warga, truk Fuso yang dikemudikan Sarmani melintas di jalur kereta api yang menurun di kawasan Ketapang, Bandar Lampung. Tiba-tiba truk Fuso bermuatan semen ini mengalami remblong dan seketika menabrak rangkaian gerbong kereta api Babaranjang yang kebetulan juga sedang melintas. Sang supir berhasil keluar dengan cara meloncat dari dalam truk. Namun truk Fuso yang hilang kendali langsung menabrak 4 gerbong kereta api Babaranjang hingga mengakibatkan gerbong kereta api Babaranjang putus rangkaiannya dan terguling di lokasi kejadian. Udah lewat, palanya udah sampai jembatan. Kalau posisi mobil udah berhenti di atas. Nah udah bertahan, rem. Nah nggak tahu mobil ini kok pelan-pelan jalan. Sampai pas turunan itu si supir itu awas lolos rem, teriak, loncat si supirnya. Dari situ mobil langsung gas nunggu kereta. Jadi nggak ada korban jiwa ya Pak? Nggak ada. Untuk mobil sendiri jenisnya mobil apa Pak? Mobil Fuso. Mobil Fuso? Ya. Angkutan apa itu Pak? Angkutan semen. Angkutan semen. Ya.
Petugas juga menurunkan alat berat untuk mengevakuasi bangkai truk Fuso dari jalur perlintasan kereta api. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dari supir truk maupun warga yang berada di lokasi kejadian. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sementara PT Kereta Api Indonesia Subdrive Tanjung Karang akan menuntut ganti rugi kepada perusahaan truk Fuso. Akibat insiden ini, 4 gerbong kereta api Babaranjang dan jalur perlintasannya mengalami kerusakan. Rencananya PT KAI akan menuntut ganti rugi kepada pihak perusahaan truk Fuso yang mengangkut puluhan karung semen tersebut. Akibat kecelakaan ini, 4 gerbong kereta api Babaranjang dan jalur perlintasannya rusak. Saat kejadian, kereta api Babaranjang tidak mengangkut muatan, tapi kerasnya hantaman truk merusak sejumlah bagian. Menuntut ganti rugi ya kepada pihak perusahaan yang muatan semen tersebut. Kemudian juga dalam saat ini kami lakukan perhitungan nilai kerugian, juga sekaligus kami lakukan evakuasi untuk rintang jalan. Ya, jadi kosongan, kereta ini ada kereta kosongan yang kembali dari Tarahan. Berapa gerbong Pak yang mengalami kerusakan Pak? Kita 4 gerbong yang terguling atau anjlok, juga 18 as totalnya. Selain mengalami kerusakan truk Fuso dan 4 gerbong kereta api Babaranjang, dalam insiden ini juga jalur lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan. Petugas PT KAI dengan dibantu warga kemudian membersihkan sisa puluhan karung semen yang tumpah berserakan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. KPI meminta lembaga penyiaran untuk proporsional dalam pemberitaan pilkada. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengingatkan lembaga penyiaran dalam peliputan pemberitaan dan iklan kampanye pada Pilkada 2020 harus proporsional dan berimbang. Selain itu, lembaga penyiaran juga harus memberi kesempatan dan durasi yang sama bagi para calon yang ikut dalam pilkada. Kita sampai hari ini masih diberikan nikmat kesehatan yang kalau KPI Pusat menggelar rapat koordinasi pengawasan penyiaran pemberitaan dan iklan kampanye Pilkada 2020 di Hotel Swiss Bell Bandar Lampung. Rapat dihadiri sejumlah pimpinan media dan radio Lampung, juga membahas regulasi iklan kampanye yang dianggap kurang adil bagi sejumlah media televisi dan radio. Dalam pengawasan penyiaran pemberitaan dan iklan kampanye, Ketua KPU Pusat Agung Supriyo mengatakan pihaknya telah membentuk gugus tugas pengawasan kampanye. Tim gugus tugas itu terdiri dari KPI, Bawaslu, KPU, dan Dewan Pers. Iklan kampanye yang difasilitasi KPU juga batas waktu kampanye yang hanya 14 hari. Seyogyanya pesta demokrasi itu adalah pesta rakyat, dan kalau pesta rakyat adalah pesta kita semua. Nah, sayangnya memang KPU dalam membuat PKPU itu hanya sedikit alokasi untuk lembaga penyiaran. Dan tadi teman-teman sudah bersuara, dan ada Bang Aziz Samsudin yang kebetulan wakil ketua DPR, beliau pun berjanji akan memasukkan usul teman-teman ini ke dalam undang-undang pemilu yang nanti turunannya adalah PKPU. Dan memang saya berharap ya tingkat partisipasi politik yang tinggi itu sangat tergantung juga dari sosialisasi ke lembaga penyiaran. Tanpa itu saya kira hal yang sangat mustahil atau mustahil kalau kemudian kita berharap partisipasi politik tinggi tapi lembaga penyiaran tidak dilibatkan. Kira-kira seperti itu.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin yang ikut rapat secara virtual menyatakan peran TNI, Polri, dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk penegakan protokol kesehatan, sehingga pada pilkada nanti tidak ada klaster baru COVID-19. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. KPU Lampung Selatan menetapkan daftar pemilih tetap sekitar 704.000. DPT naik sebanyak 2.000 orang dari daftar pemilih sementara. Oleh PPK Bapak ini, jumlahnya KPU Lampung Selatan mengesahkan DPT dalam rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap di Aula Negeri Baru Resort. DPT yang disahkan oleh KPU berjumlah 704.367. Jumlah tersebut naik sekitar 2.000 lebih dari daftar pemilih sementara atau DPS yang sebelumnya berjumlah 702.310. Untuk rinciannya, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 359.246 dan untuk pemilih perempuan berjumlah 345.121. Sementara untuk jumlah tempat pemungutan suara atau TPS berjumlah 1.925 TPS yang tersebar di 17 kecamatan, 260 desa atau kelurahan yang ada di Lampung Selatan. Dalam menentukan DPT, KPU Lampung Selatan bekerja sama dengan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK yang bertugas sebagai divisi data mata pilih yang bekerja sama dengan operator sistem data pemilih. Warga yang tidak termasuk ke dalam DPT masih bisa menyalurkan hak suara dengan datang ke TPS dan membawa KTP elektronik. Namun ada persyaratan lain yang juga harus dipenuhi pemilih tambahan. KTP elektronik dan masih terbatas sebagai pemilih di tempat atau di desa pemilihan kesehatan tetap kita datang berdasarkan hasil capit kemarin. Lalu mereka mendapatkan hak pilihnya seperti apa, Ketua? Ya kalau misalnya yang bersangkutan pulang pada saat hari H dan memang sudah tercopit dan didata dan masuk di dalam DPT, yang bersangkutan memiliki hak untuk memilih pada 19 Juni. Sementara untuk jadwal pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2020 bakal dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Di Kabupaten Lampung Selatan, saat ini ada 3 pasangan calon yang menjadi kontestan. Untuk pasangan nomor urut 1 yaitu Nanang Ermanto Pandu Kesuma Dewangsa, untuk paslon nomor urut 2 yaitu Tony Eka Chandra Antoni Imam, dan nomor urut 3 yaitu Hipni dan Melin Haryani Wijaya. Ketiga paslon saat ini masih kampanye untuk merebut hati pemilih hingga tanggal 5 Desember 2020 mendatang. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. terima kasih. Assalamualaikum. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Pasar Wai Halim Bandar Lampung meraih penghargaan dari BPOM RI. Informasi selengkapnya hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pasar Wai Halim Bandar Lampung meraih juara pertama dalam perlombaan pasar bebas dari makanan yang berbahaya oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BPOM RI kepada Wali Kota Herman Hasanusi. Pasar Wai Halim adalah pemenang pertama sebagai pasar terbaik se-Indonesia karena aman dari bahan makanan berbahaya. Badan POM bertugas memberikan jaminan keamanan dan mutu pangan di Indonesia. Pemkot akan terus mengembangkan pasar-pasar yang ada di kota Bandar Lampung sehingga makanan yang dijual aman dan sehat. Pemkot juga akan memperluas pasar SMAP agar menjadi pasar modern. Adalah keberhasilan kita bersama menertibkan bagaimana pasar-pasar di kota Bandar Lampung ini bebas dari bahan berbahaya. Mudah-mudahan ini bukan pertama kali mungkin penghargaan tadi
Mitra-mitra dan ikuti dengan Bepom, PI. Saya punya pasar semek namanya. Mungkin diperkirakan Desember ini selesai. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, liputan berikut dapat menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berwirausaha. Seorang perempuan di Lampung Barat berhasil menjadi petani hidroponik. Tidak hanya menguntungkan diri sendiri, dia juga mengajarkan tentang hidroponik kepada warga yang ingin belajar. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan dengan air dan sabun. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Ferlicia Andini undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Di rumahnya di Desa Purajaya, Kecamatan Kebun Tebu, Lampung Barat, Maya Juniarti beraktivitas. Maya menekuni usaha ini sejak tahun 2018 lalu. Bertepatan saat ia telah menyelesaikan pendidikan jurusan pertanian yang diikutinya. Berbekal pengetahuan yang dimiliki, Maya mulai membuat kebun sayur hidroponik. Pertama kalinya dengan modal sebesar Rp500.000. Dia memanfaatkan lahan kosong yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kini, Maya sudah memiliki 2 orang pegawai dalam usahanya. Mereka menanam aneka macam sayuran, diantaranya selada, pokcoy, kangkung, bayam, dan lain-lain. Walau memiliki keterbatasan fisik, Maya tidak mudah menyerah. Bertanam sayur dengan teknik hidroponik sangat cocok baginya. Sebab, selain penanamannya yang mudah, dia juga dapat menyesuaikan dengan kondisi keterbatasannya. Setelah berjuang selama 2 tahun, Maya sudah bisa menikmati hasil keuntungan hingga jutaan rupiah per bulan. Apalagi, tanaman hidroponik diklaim lebih segar dan sehat karena tidak menggunakan pupuk kimia. Untuk memasarkan hasil pertanian, Maya kerap mengikuti berbagai pameran dari dinas terkait. Dia juga menawarkan diri bagi masyarakat yang berminat belajar tentang bertani hidroponik bisa datang langsung ke kebunnya. Teman-teman disabilitas yang lain saya ingin dengan saya seperti ini memotivasi bahwa kita pun disabilitas bisa berkegiatan untuk bertani seperti itu tanpa harus mengeluarkan tenaga kita yang tidak memungkinkan begitu. Karena hidroponik ini menyemai kita bisa dengan sambil duduk, karena persemaian sendiri kita ganti dengan busa, tidak menggunakan tanah lagi yang harus kita angkut, kita masukkan ke dalam polybag, tidak mesti seperti itu. Karena kita bisa ganti medianya dengan busa. Begitupun dengan penanaman, kita bisa ganti medianya dengan menggunakan paralon seperti itu. Jadi saya harap dengan saya berhidroponik ini, teman-teman yang lain juga ikut termotivasi untuk menjadi wirausaha. Omset sekarang alhamdulillah bisa 2 juta per bulan. Bagaimanapun keadaannya, setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalimat itulah yang menjadi pegangan hidup Maya Juniarti dan memotivasinya hingga kini. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.